Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Zilvia Iskandar. Pandemi COVID-19 memaksa kegiatan belajar mengajar tatap muka dihentikan selama berbulan-bulan. Alternatif pembelajaran jarak jauh pun jadi pilihan. Namun akibatnya jutaan guru honorer terpaksa berhenti mengajar. Beban kebutuhan ekonomi pun kian berat dirasakan. Awal pekan ini, pemerintah sekali lagi meluncurkan bantuan berupa subsidi upah bagi 2 juta orang. Siapa saja yang berhak menerimanya? Apakah termasuk guru honorer? Saya akan membahasnya sesaat lagi. Kabar gembira hari ini adalah berkat perjuangan dari Komisi 10, perjuangan dari Kemendikbud, dan juga dukungan yang luar biasa dari Kemenq, kita berhasil mendapatkan bantuan subsidi upah bagi para guru-guru honorer kita dan juga tenaga kependidikan yang non-PNS sebesar 1,8 juta rupiah yang akan diberikan satu kali. Jadi sekaligus kita memberikannya. Jadinya dana bantuan lainnya yang sudah dilakukan pemerintah pusat itu dilakukan per bulan dan dilakukan sudah dari 2 bulan yang lalu. Jadinya untuk kita memastikan bahwa guru-guru honorer kita dan tenaga pendidik kita mendapatkan bantuan yang penuh dan adil, kita memberikan sekaligus bantuan itu serentak kepada seluruh tenaga honorer kita, pendidik non-PNS dan tenaga pendidikan. Jadi siapa aja itu? Pemirsa, apa tujuan pemerintah meluncurkan program bantuan subsidi upah dan bagaimana memastikan agar bantuan ini bisa tepat sasaran? Telah bergabung dari luar studio Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim. Selamat malam, Mas Menteri. Selamat malam, Mbak Sylvia. Apa kabar? Baik, Mas Menteri, apa tujuan pemerintah meluncurkan program bantuan subsidi upah ini? Ya, seperti yang kita ketahui di masa pandemi ini, pemerintah itu harus hadir di masa ada krisis ekonomi, bukan hanya krisis kesehatan. Dan di bidang pendidikan ini, salah satu yang paling rentan di situasi ekonomi seperti ini adalah guru-guru honorer kita dan guru-guru dan dosen-dosen yang non-PNS, yang tidak menerima gaji dari pemerintah secara langsung. Jadinya Kemendikbud ini adalah wujud daripada perjuangan kita akan kehadiran pemerintah untuk meringankan beban ekonomi para pendidik dan tenaga pendidik non-PNS. Karena sesuai arah Presiden ini, Mbak Sylvia, untuk memulihkan ekonomi nasional, untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi di masa krisis. Jadi kami menganggarkan, memperjuangkan dan mendapatkan anggaran sebesar 3,6 triliun, Mbak Sylvia, yang akan dibagikan ke 2 juta tenaga pendidik dan guru dan dosen non-PNS. Oke, baik. Penerima bantuan dari program ini adalah tadi 2 juta lebih orang, terdiri dari 1,6 juta guru dan pendidik, kemudian juga 2.000 lebih dosen, kemudian juga ada 230-an lebih tenaga perpustakaan, laboratorium, hingga tenaga administrasi. Mas Menteri, apa sebetulnya kriteria penerima bantuan ini? Ya, mungkin untuk saya lengkapi, setiap perorangannya akan mendapatkan uang sebesar 1 kali 1,8 juta rupiah. Itu adalah jumlahnya. Dan bagi siapa saja syarat-syaratnya untuk mendapatkan BSU ini adalah kita di Kemendikbud itu banyak belajar daripada berbagai macam program-program pemberian bantuan sosial. Jadi kami menyederhanakan kriteria dan syaratnya sehingga semuanya dapat terbantu secara efisien, sederhana, dan cepat. Jadinya syaratnya harus warga negara Indonesia, berstatus bukan PNS, tidak menerima bantuan subsidi upah dari kementerian lainnya, misalnya dari Kemenaker ataupun misalnya program prakerja, misalnya tidak menerima itu, dan memiliki penghasilan di bawah 5 juta rupiah. Ini yang terakhir ini biar tepat sasaran. Bagi yang sudah mapan itu tidak diberikan ini, agar ada yang lainnya bisa diberikan bantuannya. Gitu. Oke, berarti apakah mereka yang merasa bahwa mereka memenuhi kriteria ini mereka bisa langsung mendaftarkan diri atau dari Kemendikbud sudah punya list siapa saja orang-orang yang berhak, kemudian nanti tinggal dicocokkan saja?
Betul. Kemendikbud sudah mendapatkan list itu berdasarkan data di Dapodik kita dan di PDDikti kita. Jadi daftarnya itu sudah ada, tetapi semua yang guru honorer ini dan semua yang bisa menerima dana bantuan ini harus ke laman website GTK info.gtk.kemdikbud.go.id atau ke PDDikti yaitu pddikti.kemdikbud.go.id. Dan disitulah akan menemukan statusnya seperti apa dan apakah sudah siap apa tidak untuk pergi ke bank untuk mencairkan tersebut. Dan ada berbagai macam persyaratan, ya, tapi persyaratan paling mudahnya adalah harus dipastikan bahwa KTP ada, NPWP kalau ada, tolong dikeluarkan. Lalu ada 2 surat yang bisa langsung diunduh daripada laman website. Yang pertama adalah surat keputusan penerima BSU dan kedua adalah SPTJMN yang diunduh dari website tersebut. Jadinya tinggal diberikan materai dan ditandatangani. Jadinya tidak membutuhkan siapapun, hanya individunya sendiri, tidak perlu dapat izin dari kepala sekolah atau dari dinas atau apa. Langsung saja ke laman website, mendownload 2 dokumen ini, lalu ada penjelasannya apakah sudah siap pergi ke bank yang terdekat. Di mana uang itu akan menunggu. Dan ini akan mandiri, ya, berlanjut sampai dengan akhir bulan ini. Jadi masih ada proses yang akan semua bisa dilakukan secara mandiri. Mas Menteri, kalau program-program bantuan lainnya seperti misalnya bantuan langsung tunai yang diberikan oleh Kemnaker, itu bantuannya diberikan secara bertahap. 1 bulannya 600.000, totalnya 2.400.000. Bagaimana dengan program bantuan subsidi upah ini? Apakah pembagiannya atau pencairannya akan secara bertahap atau seperti apa mekanismenya? Kita akan bahas lebih lanjut nanti. Kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Prantok akan kembali sesaat lagi. Saya akan kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Mas Nadiem, mulai kapan program ini berlangsung dan sampai kapan program ini berlangsung? Kemudian mekanisme pencairannya akan seperti apa? Berapa kali itu akan dicairkan? Ya, pencairannya sekali saja. Jadinya kalau misalnya sudah siap diambil di bank, 1,8 juta itu secara utuh akan sudah siap. Dan kami melakukan itu karena di program-program lain kan per bulan ya keluarnya. Tapi karena kita akhirnya mengeluarkan di bulan terakhir dan tinggal 2 bulan, kami memutuskan kami memberikan secara utuh 1,8 jutanya. Karena banyak sekali guru-guru honorer kita membutuhkan pertolongannya sekarang, Mbak Sylvia gitu. Jadinya dan ini akan dicairkan sekitar dari November lanjut ke Desember. Tetapi penerima bantuan bisa mengaktifkan dan mencairkan uang itu sampai dengan 30 Juni 2021. Jadinya tidak masalah kalau ada kendala atau apapun, masih bisa akan sampai tanggal 30 Juni tahun depan bisa dicairkan uangnya. Jadi itu untuk memastikan kesederhanaan dan pemastian tepat sasaran. Baik, oke. Kita beralih ke hal lainnya. Ini Mas Menteri, kemarin kan Kemendikbud baru saja menerima penghargaan Government Procurement Award 2020 sebagai kementerian dengan inovasi pengadaan yang mendukung transparansi belanja pengadaan. Nah, dalam keterangan tertulis Anda menyatakan transparansi dan akuntabilitas adalah hal yang utama. Kalau kita tarik dalam konteks bantuan subsidi upah ini, bagaimana Kemendikbud memastikan pemberian bantuan subsidi upah ini tepat sasaran dan akuntabel? Ya, cara kami melakukan untuk memastikan bahwa semua dana bantuan seperti ini itu akuntabel, kami menggunakan data yang sudah ada. Kami menggunakan data dari Dapodik dan PDDikti. Jadinya karena kita menggunakan data guru-guru non-PNS yang sudah terdaftar di dalam sistem, sangat sulit untuk melakukan berbagai macam penyelewengan atau pembuatan akun fiktif. Jadinya kami benar-benar berbasis teknologi menggunakan ini untuk menjaga transparansi. Dan itulah makanya mungkin kami mendapat penghargaan itu karena sekarang kami melakukan berbagai macam pembelian buku dan alat-alat sekolah melalui SIPLA, dan itu juga menjadi cashless dan juga transparan karena pembeliannya itu terjadi lewat platform online. Jadinya menurut kami seluruh strategi kami untuk memastikan transparan adalah penggunaan data dan teknologi. Contoh, kita menggunakan data dari Kemenaker, misalnya, dan bukan hanya data kementerian di sini juga, tapi data di Kemenaker untuk memastikan bahwa tidak tumpang tindih dengan program BPJS misalnya. Dan kami juga berkoordinasi dengan tim prakerja untuk memastikan datanya tidak tumpang tindih dengan program prakerja. Jadinya uang rakyat Indonesia ini tidak terbuang atau proses pemberian uang ini tidak tumpang tindih, dan berarti rakyat tidak dirugikan, hanya yang benar-benar membutuhkan mendapatkan. Gitu. Jadi itu adalah kira-kira beberapa strategi kita
untuk memastikan bahwa sasaran ini tepat dan akuntabel. Sama seperti waktu bantuan kuota Mbak Sylvia, kita juga melakukan semua itu berdasarkan data Dapodik. Jadinya langsung data yang sudah ada. Baik, dari data yang sudah ada, katakanlah Mas Nadiem, namanya juga soal data, kadang-kadang bisa tetap ada kemungkinan ada yang miss begitu. Jikalau ada guru PNS, non-PNS, guru honorer yang merasa sebetulnya ia berhak tapi tidak termasuk dalam data, adakah cara untuk memfasilitasi yang seperti ini? Kalau untuk berbagai macam pengaduan atau informasi lebih lanjut, bisa langsung disampaikan kepada unit layanan terpadu di Kemendikbud, yaitu ULT. Dan disitulah call center kita yang akan menghandle semua isu-isu yang dihadapi di lapangan. Termasuk ketika misalnya ada isu, tadi kan Anda katakan sebetulnya dana ini bisa dicairkan hingga akhir Juni 2021. Tapi jikalau itu pun tidak dicairkan, apa yang akan terjadi dengan dana tersebut? Dana itu akan kembali ke kas negara, ya. Jadinya bank penyalur akan menutup rekening itu balik kepada kepada kas negara, dan bank penyalur melakukan rekonsiliasi bantuan yang tidak tersalurkan dengan Kemendikbud. Baik, oke. Sesuai standar bansos kita selalu. Jadi uang itu menunggu sampai dicairkan, kalau tidak dicairkan kembali ke kas negara pada tanggal 30 Juni 2021. Oke. Selain bantuan subsidi upah, Kemendikbud juga sudah melakukan atau menyalurkan bantuan kuota data internet yang dimulai sejak September lalu. Saya ingin tanya update-nya sudah sejauh mana hingga saat ini. Tapi kita harus jeda lagi, pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Talk. Baik pemirsa, kami kembali bersama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Mas Nadiem, masih dalam konteks penanganan COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional, selain BSU Kemendikbud ada juga bantuan kuota data internet yang diluncurkan September lalu. Bagaimana status penyalurannya hingga saat ini dan masih adakah masyarakat yang belum menerima bantuan kuota data internet ini? Ya, sampai sekarang sudah sebanyak 35,5 juta siswa, guru, mahasiswa, dan dosen di seluruh Indonesia yang sudah menerima bantuan kuota data internet. Saya nggak puas hanya melihat dari pusat, saya langsung turun ke lapangan, saya ke Palu, saya ke Gianyar, saya ke Pulau Rote, paling selatan Indonesia untuk melihat apakah benar-benar diterima dan dirasakan. Dan alhamdulillah untuk mayoritas telah menerima, tetapi masih ada beberapa di daerah-daerah tertentu di mana jaringan itu bermasalah, yaitu masalah dengan koneksi 3G-nya mungkin tidak diterima di situ. Dan yang kedua adalah di beberapa daerah-daerah masih ada banyak sekali masyarakat yang tidak punya gawai. Tapi mayoritas daripada itu sudah menerima, dan tentunya kita akan terus meningkatkan kualitas pelayanan untuk perusahaan. Tapi kami sangat senang karena ini kami bergerak cepat. Hanya dalam waktu 4-5 minggu kami meluncurkan program bantuan kuota ini. Tapi alhamdulillah lembaga Arus Survei Indonesia telah melakukan research di mana sekitar 85% dari responden menilai bahwa program bantuan ini merupakan langkah yang tepat di masa pandemi. Jadi kami terus pagi, siang, malam berupaya untuk memastikan kita menjawab semua tantangan yang dilemparkan ke kami dari masyarakat di masa PJJ ini. Oke, Mas Menteri, dengan adanya berbagai program bantuan yang digulirkan pemerintah khususnya di bidang pendidikan, apa harapan Anda? Harapan saya adalah bahwa masyarakat terutama di dunia pendidikan benar-benar merasa bahwa pemerintah hadir di masa krisis ini. Bahwa kita responsif, bahwa kita cepat dan menanggapi begitu banyak masalah yang ada. Saya tahu ini masa yang luar biasa menantangnya, tapi terutama untuk di hari ini, terutama untuk para guru-guru non-PNS dan yaitu guru honorer dan juga guru-guru swasta. Nah, ini suatu hal yang dari pertama kali saya menjabat, saya sudah menyatakan bahwa Kemendikbud adalah Kementerian Republik Indonesia, bukan Kementerian Sekolah Negeri dan Guru PNS. Dan kami telah melakukan berbagai macam tindakan nyata seperti contoh merelaksasi BOS agar BOS itu tidak ada batasnya yang bisa digunakan kepala sekolah untuk membayar upah guru honorer di masa krisis ini. Dan itu adalah untuk keterpihakan kita untuk membantu para guru-guru honorer yang telah berjasa. Kedua adalah BOS afirmasi dan BOS kinerja yang tidak pernah untuk sekolah swasta, kita alihkan ke sekolah swasta.
Dan pada hari ini kita pastikan bahwa semua guru-guru di sekolah-sekolah swasta dan guru honorer di sekolah negeri dan dosen-dosen yang non PNS juga diberikan bantuan upah ini. Jadi tahun depan pun rencana besar kita adalah untuk memastikan semua guru honorer bisa mengikuti tes untuk menjadi ASN yaitu P3K. Dan kalau mereka lolos dari tes tersebut, mereka akan bisa mendapatkan status P3K dan formasinya sudah disiapkan. Jadinya dan bisa kalau mereka gagal mereka bisa mengambil beberapa kali. Jadinya ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah hadir bukan hanya untuk para guru PNS dan sekolah negeri, tapi untuk sekolah swasta dan guru-guru honorer kita yang non PNS. Baik, terima kasih Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim telah bergabung bersama kami di Prime Talk hari ini. Pemirsa, demikianlah akhir dari Prime Talk. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Tetaplah bersama kami di Metro TV dan ingat selalu untuk menerapkan protokol kesehatan. Metro TV, knowledge to elevate.